Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, serta umatnya yang senantiasa menjalankan risalahnya kapanpun dan dimanapun hingga hari kiamat nanti. Saudaraku semuanya, di sini dan pada kesempatan hari ini saya akan membacakan kultum yang bertemakan sabar dalam melewati ujian. Dalam menempuh perjalanan hidup, kita tidak lepas dari yang namanya ujian dan juga cobaan kehidupan. Ujian silih berganti, baik itu berupa kesengsaraan, kemiskinan, maupun berupa penyakit. Segala sesuatu yang menyebabkan kita kesulitan ataupun kita sengsara, tidak lain itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita, apakah kita kuat atau tidak untuk melewati ujian tersebut. Bila segala cobaan dilewati dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran, maka bukan tidak mungkin baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menguji hambanya. Dan bila seorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik itu kesengsaraan, kemiskinan, ataupun permasalahan hidup lainnya, maka sungguh Allah benar-benar mencintai hamba tersebut. Jadi bukan berarti Allah memberikan ujian karena Allah membenci hambanya, tetapi Allah memberikan ujian karena Allah cinta kepada hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya dengan ujian yang tidak ada penawarnya. Jika ia bersabar, maka ia akan memilihnya, dan jika ia ridho, maka Allah akan sangat mencintainya. Masyiral mukminin rahimakumullah, perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya cobaan dan ujian kehidupan. Namun pada hakikatnya ujian tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya, apakah kita semua mampu melewati ujian tersebut dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Maka dari itu, marilah kita semua untuk senantiasa bersabar dan ikhlas dalam melewati ujian, selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Meski terlihat mudah, bersabar merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Hal ini karena berkaitan dengan bagaimana cara kita mengontrol ataupun mengatasi diri kita sendiri untuk menahan hawa nafsu dan juga menghindari dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sabar memiliki 4 macam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sabar itu ada 4 macam. Sabar atas hal-hal yang wajib, sabar atas musibah, sabar atas gunjingan manusia, dan sabar atas kefakiran. Sabar atas hal-hal yang diwajibkan itu taufik. Sabar atas hal musibah itu berpahala.
Sabar atas gunjingan manusia itu tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar atas kefakiran itu merupakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita semua untuk selalu bersabar dan ikhlas dalam melewati ujian dan menyikapi permasalahan kehidupan lainnya. Karena seseorang yang sedang mendapat ujian namun tetap sabar dan tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya dimanapun, kapanpun, dan apapun permasalahannya. Demikianlah materi kultum tentang sabar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.